Halo YouTube, halo teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan santai, dan kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Maaf sebelumnya tangan saya kuning-kuning karena saya baru motong kunyit. Biasa ya emak-emak di dapur ya. Oke, hari ini saya mau bahas tentang biopsi. Langsung aja kali ya teman-teman ya. Biopsi ini tuh kayak tindakan pengambilan sampel jaringan atau sampel sel gitu ya teman-teman, untuk dianalisa di laboratorium. Nah ini tuh berguna tuh untuk mendiagnosa sakit pasien tuh apa sih gitu kan. Terus udah gitu jenis pengobatan apa gitu atau terapi apa yang cocok untuk pasien ya kan, seperti itu. Kayak yang teman-teman lihat di thumbnail aku, itu kan ada apa? Ada gambar kayak daging-daging kecil-kecil gitu kan ya teman-teman ya, kayak lebih ke kayak udang rebon gitu ya. Nah itu tuh adalah sampel jaringan tumor aku teman-teman, yang diambil pada saat proses biopsi. Ya gitulah ya bentuknya ya, rada-rada geleh ya. By the way tentang biopsi sendiri tuh masih banyak sebenarnya yang pro dan kontra tentang biopsi. Ada yang bilang kalau biopsi mah malah nyebabin penyebaran sel kanker kali, lebih cepet gitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi sih enggak ya teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi saya. Sebelum di kemo dan di radiasi itu kan saya harus menjalani PET scan. PET scan itu tuh saya dicek dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Itu tuh sel kankernya tuh udah nyebar di mana aja gitu loh. Biar itu untuk kayak guidance dokter dalam memberi obat ke saya. Dan hasilnya ya nggak ada penyebaran kemana-mana, hanya di bagian hidung saya aja tetap gitu kan. Nah sehari sebelum tindakan biopsi dilakukan tuh saya harus menjalani pemeriksaan MSCT terlebih dahulu dan foto toraks. Oke, pertama-tama MSCT ya teman-teman ya. MSCT itu sendiri adalah multi slice compute tomography. Wih, gila. Kayaknya tuh abis nyebutin itu tuh kepandaian gue tuh meningkat 5 stage gak sih? Asik. Nah, oke lah ya, nggak penting itu ya. Nah, MSCT itu dilakukan, jadi MSCT itu dilakukan ketika ada indikasi penyakit tertentu di tubuh teman-teman. Nah di video pertama saya itu kan saya bilang waktu saya di endoskopi saya dicurigai ada tumor di hidung saya. Nah MSCT di sini tuh untuk menelusuri lebih lanjut apakah kecurigaan atau indikasi itu benar apa enggak gitu kan. Ya hasilnya memang ada tumor di hidung saya, dan tumor itu mendominasi di hidung sebelah kanan saya ini nih. Jadi lebih banyak selnya tuh ada di sini. Malah kata hasil MSCT. Nah, fototoraks ini tujuannya tuh untuk ngelihat gitu loh, apa ada nggak sih penyebaran tumor ke paru-paru. Nah, puji Tuhan banget fototoraks saya tuh bersih dan nggak ada penyebaran ke paru-paru. Nah, ini hasil foto biopsi saya. Jadi ini itu keadaan hidung bagian dalam saya setelah dibiopsi. Nah kalau yang bermasalah ini bermasalah tuh seperti ini teman-teman. Kayak gerinjel-gerinjel gitu, kayak sariawan, kayak putih-putih gini gitu kan. Ini tuh harus, wah kalau udah kayak gini ya emang harus ada tindakan lebih lanjut ya. Nah seharusnya nggak boleh kayak gini kan teman-teman ya. Seharusnya yang sehat itu kayak gimana sih? Nah yang sehat itu tuh bagian yang mulus kayak gini nih teman-teman. Nah ini nih bagian yang mulus seperti ini nih yang sehat. Ini kata dokter ya, bukannya gue so tau.
Jadi teman-teman, inti dari vlog saya hari ini, buat kalian semua yang sudah merasakan keanehan di badan kalian, kayak yang aduh kok gua nggak biasanya seperti ini ya, kok badan gua ngerasanya seperti ini ya akhir-akhir ini gitu kan. Itu kayaknya sebaiknya sih kalian harus menelusuri lebih lanjut, sebenarnya penyakit kalian tuh apa sih gitu kan. Nah, menelusuri lebih lanjutnya tuh caranya gimana? Ya caranya harus dibiopsi gitu ya. Kalau case-nya kayak saya ya, kalau kasusnya kayak saya sih ya harus dibiopsi gitu kan. Jangan kemakan orang-orang yang bilang kalau aduh biopsi itu malah bikin penyebaran kanker lah, bikin lu malah penyakit lu tambah parah, bikin bla 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 ini itu gitu kan. Karena saya bisa bilang gini karena saya pengalaman diri saya sih enggak ya teman-teman ya. Pengalaman diri saya sih enggak gitu. Untuk untuk biopsi ini sih saya nggak merasakan malah jadi nyebar kemana-mana sel kankernya. Yang saya rasakan sih saya malah lebih tahu penyakit saya apa, pengobatan yang cocok untuk saya apa gitu. Malah lebih jelas. Yang ada kalau kita takut di biopsi, nggak tahu penyakitnya, terus juga jadi nggak bisa diobatin, ya malah itu yang bikin penyebaran kanker kemana-mana. Sel kankernya malah lebih cepat kemana-mana nyebarnya, ya kan. Oke teman-teman, sekian vlog dari saya. Ini yang mau saya bagiin hari ini ya. Jadi ingat, jangan menyepelekan sakit apapun yang ada di badan kalian. Kalau kasus di saya kan gara-gara flu. Jadi ya buat teman-teman yang hari-hari ini mungkin lagi flu, tapi flu-nya berkepanjangan gitu kan, terus juga kok nggak sembuh-sembuh, udah seminggu bahkan atau enggak ada yang berminggu-minggu. Nah itu jangan dianggap remeh deh teman-teman. Walaupun aduh kok jadi walaupun terdengar hanya flu ya, hanya ini itu, tapi jangan sampai nanti mendapat surprise seperti saya kan, yang saya ngiranya hanya sinusitis, taunya malah jadi kanker nasofaring. Mengerikan. Baiklah, sekian vlog dari saya. Salam sehat, Tuhan berkati dan tetap semangat terus. Guys, gue balik lagi. Enggak sih sebenarnya ya. Aduh. Besok itu aku mau MRI untuk pertama kalinya. Jadi MRI itu untuk ngecek apakah masih ada sel kanker apa enggak di hidung aku, atau ada penyebaran atau tidak. Ini gue mau MRI-nya besok banget, bener besok banget. Jadi rada deg-degan juga sih. Berharapnya sih ya pasti ya, hope for the best, besok tuh bakalan bersih, bakalan gak ada apa-apa, apalagi penyebaran ya, amit-amit. Dan tadi gue baru aja cek darah nih guys, cile pakai ditunjukin. Gue baru aja cek darah di Kimia Farma, dan hasilnya itu akan gue bawa untuk besok. Untuk besok gue melakukan MRI. Jadi harus cek darah dulu baru bisa MRI besoknya. Enggak sih, ini sebenarnya video tambahan aja ya. Besok akan gue videoin dan akan gue post setelah tahu hasil MRI-nya. Jadi please doakan aku, please.
Oh iya, buat teman-teman semua juga yang mau tanya sesuatu bisa di kolom komentar kalian tanya. Dan ya seperti biasa lah ya, apalan para YouTuber. Kalau kalau sekiranya video ini berguna untuk kalian, mohon di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Dah.